Hai Sobat Finansial, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa nilai tukar rupiah terhadap dolar ANYS bisa naik turun? Nah, kali ini kita bakal ngulik perjalanan seru mata uang kita, tercinta, rupiah dari masa ke masa. Siapin camilan, yuk kita mulai. Bayangin, di awal kemerdekaan, Indonesia punya 4 mata uang yang sah loh. Ada The Javasche Bank, uang Hindia Belanda, uang Jepang, dan tentu saja Oyang Republik Indonesia alias ORI. Kebayangkan ribetnya transaksi waktu itu. Makanya, pemerintah akhirnya menetapkan ORI sebagai mata uang resmi pada 30 Oktober 1946. Tapi, perjalanan rupiah nggak berhenti di situ. Tahun 1949, setelah konferensi meja bundar, Indonesia diakui kedaulatannya dan dibentuklah Republik Indonesia Serikat, RIS. Nah, di masa ini, Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengeluarkan uang kertas RIS. Tapi, nggak lama kemudian, kita kembali ke bentuk negara kesatuan, dan rupiah pun jadi mata uang resmi hingga sekarang. Ngomong-ngomong soal nilai tukar, tahu nggak sih kalau awalnya rupiah dipatok tetap terhadap dolar ASEAN? Jadi, 1 dolar ASEAN setara dengan 2,5 pada tahun 1946. Tapi seiring waktu, sistem ini berubah. Kenapa? Karena ekonomi itu dinamis, sobat. Banyak faktor yang memengaruhi, seperti inflasi, cadangan devisa, dan kondisi ekonomi global. Contohnya, di era 1998, Indonesia kena krisis moneter parah. Rupiah yang tadinya di kisaran 2.000-an per dolar AYS, anjlok drastis hingga menyentuh 16,50 per dolar AYS pada Juni 1990. Gila, kan? Ini terjadi karena berbagai faktor, seperti utang luar negeri yang membengkak dan kepercayaan investor yang menurun. Tapi, jangan sedih dulu. Setelah krisis, perlahan tapi pasti, rupiah mulai menguat lagi. Pemerintah dan Bank Indonesia mengambil berbagai langkah untuk menstabilkan ekonomi, seperti rekapitalisasi perbankan dan menjaga cadangan devisa. Hasilnya, rupiah sempat menguat ke level 80 kupris sino wontoan per dolar AES. Pada tahun 2011, namun perjalanan rupiah masih penuh liku. Tahun 2020, pandemi COVID-19 mengguncang dunia, termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah sempat melemah ke 16 ribuan per dolar alias talas. Tapi, dengan berbagai kebijakan dan stimulus ekonomi, rupiah berhasil kembali menguat. Nah, dari cerita tadi, kita bisa lihat kalau nilai tukar rupiah dipengaruhi banyak hal. Mulai dari kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global, hingga sentimen pasar. Jadi, penting banget buat kita untuk selalu update informasi dan paham faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar. Gimana? Seru kan perjalanan rupiah? Kalau kalian punya pengalaman atau pendapat tentang nilai tukar rupiah, share di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kita, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan info-info seru seputar ekonomi dan keuangan. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat Finansial.